Mempertahankan rumah tangga itu memanglah berat, apalagi jika terjadi banyak sekali konflik di dalamnya. Sama halnya dengan wanita yang ada di film ini, dirinya harus melepaskan suaminya karena sering mendapatkan kekerasan hingga suatu hari dia mendapatkan kembali cintanya yang hilang dari seorang pemuda yang usianya jauh di bawahnya. Ya, film dengan judul Glorious yang dirilis pada tahun 2018 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Wanita ini bernama Glory, seorang janda yang memiliki 3 orang anak. Mereka sudah besar-besar. Kala itu dia kembali ke rumah lamanya saat masih bersama mantan suaminya. Kenangan-kenangan indah saat masa itu memanglah sulit untuk dilupakan. Tapi sayangnya mereka harus berpisah karena Glory lebih sering menerima kekerasan dalam rumah tangga. Seolah-olah Glory ini pembantu. Semenjak itu mereka memutuskan berpisah dan Glory membuat usahanya sendiri untuk bisa bertahan hidup. Sementara di sisi lain ada seorang pemuda bernama Nico, bekerja di sebuah toko alat-alat rumah tangga, dan itu pertama kalinya mereka bertemu. Glory ingin membeli lampu dan Nico membantunya untuk menentukan pilihan yang terbaik. Meski Glory dan mantan suaminya sudah pisah, namun mereka masih berhubungan baik. Hanya saja tidak sama. Kumpul keluarga bersama anak-anaknya, Glory mendapat telepon dari Nico membicarakan masalah pesanannya. Dan semenjak itu Nico lebih sering berkomunikasi dengannya, pagi, siang, dan malam, layaknya seorang pacaran. Padahal sebenarnya Nico ini banyak yang suka, tapi sepertinya dia lebih memilih Glory. Lalu suatu malam, Glory tidak sengaja ketemu sama Nico di sebuah toko roti. Dan malam itu menjadi malam yang panjang bagi mereka, karena Nico mengajaknya untuk memperlihatkan di mana ia tinggal. Sebuah kos-kosan kecil namun nyaman. Larut akan suasana, akhirnya mereka begituan. Tapi setelah itu Glory merasa ini tidak benar. Dirinya berusia 50 tahun sementara Nico masih 20 tahunan. Ini perbedaannya sangat jauh. Namun Nico tetap meyakinkan Glory kalau mereka akan baik-baik saja. Dan masalah itu juga ditentang oleh temannya Glory. Bagaimana jika nanti Glory bunting? Glory membantah itu, mana mungkin dirinya bisa hamil di usia 50 tahun. Ya, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi nanti. Glory tinggal bersama anak perempuannya yang bernama Lola, satu-satunya anak Glory yang masih belum menikah. Kala itu Glory akan meninggalkannya sendirian di rumah. Tapi baru sebentar Lola sudah kedatangan kekasihnya dan begituan. Padahal Glory sudah memperingatkan jangan macam-macam di rumah. Sementara Glory itu sendiri pergi mendatangi Nico. Ketika kembali ke rumah, Glory memergoki Lola nggak pakai baju dan ada pria lain. Apa yang dilakukannya? Alhasil Lola kena omelan. Gimana nanti kalau Lola bunting? Siapa yang mau tanggung jawab? Kedekatan Glory dan Nico membuatnya berkata jujur pada kedua anaknya kalau dia punya hubungan dengan seorang pria. Namun dia lebih muda darinya. Lola tentu saja tidak setuju, tapi anak Glory yang bernama Joe malah mendukungnya, asalkan ibunya bahagia. Pada akhirnya perlahan-lahan Glory memperkenalkan Nico pada Lola dan Joe dan juga teman-temannya. Nico diterima dengan baik. Beberapa bulan kemudian Nico mendapat kabar kalau tempat kerja mereka sedang mengalami pailit. Jadi banyak yang terkena PHK termasuk Nico. Meski begitu Nico sudah punya banyak cukup tabungan untuk mereka berdua hidup. Nico membawa Glory ke kampung halamannya dan diperkenalkan sama keluarganya, terutama oleh sang nenek. Nico sangat sayang dan hormat pada neneknya. Sejak meninggalnya kedua orang tua Nico, sang nenek sudah seperti ibunya sendiri. Saat mereka makan malam, Nico masih aja usil pada Glory, tangannya kemana-mana, hingga membuat Glory jadi agak risih. Nico sebenarnya bebas mau ngapain Glory apa aja, tapi tidak saat makan malam bersama keluarga. Hal ini membuat Glory jadi agak kesal dan merasa direndahkan. Glory memutuskan kembali sementara Nico tetap berada di kampung. Tapi Glory tidak kembali padanya. Nico mendatangi dan terjadilah konflik di antara mereka. Kenapa Glory tidak kembali? Padahal dia sudah minta maaf. Glory mempertanyakan hubungan mereka, apakah bisa berhasil? Namun pada akhirnya Nico berhasil membuat Glory luluh dan mereka kembali begituan. Tak lama Glory mendapat kabar dari Joe kalau Lola kecelakaan. Ya, kecelakaan karena dia bunting. Apa yang ditakutkan Glory pada akhirnya kejadian. Namun kekasihnya Lola bertanggung jawab. Dia akan menikahinya dalam 3 bulan ke depan. Bahkan sudah mendapat restu dari kedua orang tuanya. Ya, setidaknya ada rasa tanggung jawabnya. Tapi ini terlalu cepat. Glory masih ingin bersama Lola. Waktu begitu cepat hingga pada akhirnya mereka harus pisah rumah.
Melihat kondisi tersebut, Nico menyarankan kalau mereka juga harus mempercepat pernikahan mereka. Jadi, Nico kembali membawa Glory ke kampungnya dan hidup di sana selama beberapa waktu. Sayangnya, ketika Glory jujur dengan statusnya, sang nenek marah dan kesal. Dia merasa dibohongi. Hanya cinta satu-satunya yang bisa ia berikan pada Nico. Tapi sayangnya, Glory sepertinya tidak diterima. Apa yang harus dia lakukan? Kembali terjadi konflik di antara mereka. Namun malam itu, sehabis begituan, Glory memutuskan meninggalkan Nico secara diam-diam. Dia tidak mungkin akan diterima jika menikah dengannya. Nico hanya bisa pasrah dengan kepergian Glory, sementara sang nenek berusaha menenangkannya. Ketika Glory kembali, ternyata dia mengandung. Ya, keluarganya menjadi sangat besar. Dia melahirkan seorang bayi laki-laki yang ganteng. Waktu demi waktu telah dilalui. Kini Nico sudah punya istri. Lalu di seberang jalan, dia melihat ada Glory menggendong seorang anak bayi. Nico berusaha memanggilnya, namun Glory tidak menyadari. Lalu ketika Nico menelponnya, Glory tidak mengangkat. Mungkin ini adalah jalan yang terbaik. Mereka pernah punya cerita dan sampai kapanpun akan selalu dikenang. Ya, itulah tadi alur cerita film Glorious. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.